time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audata Syausin dari kelas 9C. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya terhadap bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama itu adalah perubahan lambat, yaitu contohnya seperti perubahan yang terjadi secara bertahap dan memerlukan waktu yang lama. Adaptasi bertahap, perubahan nilai atau norma yang tidak drastis, perubahan kecil yang akumulatif, contohnya seperti misal dulu menggunakan buku teks sebagai sumber utama, sekarang secara bertahap mulai menggunakan sumber online untuk melengkapi mata pelajaran seperti aplikasi-aplikasi yang sekarang sudah canggih. Perbedaannya yaitu perubahan ini terjadi perlahan seiring dengan peningkatan akses internet dan waktu, kesadaran akan sumber belajar online. Yang kedua ada perubahan cepat, seperti perubahan yang terjadi secara tiba-tiba dan signifikan. Perubahan besar dalam waktu singkat seringkali dipicu oleh peristiwa penting atau kritis. Seperti dulu, belajar di kelas dengan interaksi tatap muka. Sekarang belajar sepenuhnya online karena pandemi COVID-19. Perbedaannya yaitu perubahan ini terjadi tiba-tiba dan memaksa adaptasi cepat terhadap metode pembelajaran baru. Yang ketiga, ada perubahan besar, seperti perubahan yang memiliki dampak luas dan signifikan pada banyak aspek kehidupan manusia, seperti mengubah struktur sosial, nilai-nilai inti atau sistem yang ada. Contohnya, dulu bercita-cita menjadi dokter atau insinyur, sekarang mempertimbangkan karir di bidang teknologi, karena melihat potensi besar di sektor tersebut. Perbedaannya, perubahan ini mengubah tujuan karir dan rencana masa depan secara mendasar. Yang keempat, ada perubahan kecil, seperti perubahan yang bersifat terbatas dan tidak mengubah struktur atau sistem yang lebih besar, seperti perubahan dalam kebiasaan, gaya, atau referensi pribadi. Seperti dulu lebih suka belajar mandiri, sekarang lebih suka belajar bersama teman untuk berbagi pengetahuan dan meningkatkan pemahaman. Perbedaannya adalah perubahan ini hanya mempengaruhi cara belajar sehari-hari, tanpa mengubah tujuan pendidikan atau karir kita sendiri. Yang kelima, ada perubahan dikehendaki atau direncanakan. Perubahan yang disengaja diupayakan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti melibatkan perencanaan, tindakan terarah, dan evaluasi hasil. Contohnya seperti dulu kurang aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, sekarang mengikuti kursus atau pelatihan tambahan untuk meningkatkan keterampilan tertentu. Perbedaannya, perubahan ini diupayakan secara sadar untuk meningkatkan kompetisi dan keahlian dalam tubuh kita sendiri. Yang keenam, ada perubahan tidak dikehendaki dan direncanakan, seperti perubahan yang terjadi di luar kendali dan tidak direncanakan sebelumnya, seperti seringkali disebabkan oleh faktor eksternal atau kejadian tak terduga. Contohnya seperti dulu, jadwal belajar teratur dan kegiatan sosial yang seimbang, sekarang mengalami stres dan tekanan karena tuntunan tugas yang meningkat dan perubahan lingkungan belajar. Perbedaannya, perubahan ini terjadi karena faktor eksternal dan memerlukan adaptasi untuk mengatasi dampaknya. Yang ketujuh atau yang terakhir ada perubahan struktur atau fase-fase sosial, yaitu perubahan yang berkaitan dengan perubahan peran, status, atau struktur dalam masyarakat, seperti melibatkan transisi dari satu fase kehidupan ke fase lainnya, dengan tanggung jawab dan harapan yang berbeda. Contohnya, dulu sebagai siswa sekolah dasar, fokus utama hanyalah belajar. Sekarang sebagai siswa sekolah menengah, semakin banyak kegiatannya, yaitu tidak hanya belajar, yaitu mengikuti ekstrakurikuler atau lomba-lomba lainnya yang seperti yang kita mampu. Nah, perbedaannya, perubahan ini mencerminkan transisi dari satu tahap pendidikan ke tahap berikutnya, dengan tuntunan dan harapan yang berbeda. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.